siapa yang tahu yang tidak masuk hari ini siapa? Siapa yang tahu Azil kenapa? Oke, kita doakan Azil agar segera sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Oke, kemarin kalian sudah membuat peta kan? Ya. ASEAN. Ini punya kelompok berapa? 5 punyanya Almira. Siapa lagi Almira? Atika lalu? Sabi, Wildan, oh sama Rehan. Oh nanti hebat-hebat nih, bagus ya gambarnya. Ya kalian masih tahu, masih ingat ASEAN itu negaranya ada berapa? 10. Coba sebutkan Ibu mau Rehan, sebutkan. Yang pertama apa? Myanmar. Kedua Fadila. Laos. Fadila. Vietnam. Ya ketiga Adil. Laos. 4 Nurul. Brunei. Myanmar. 5 apa 5? Indonesia. 6 udah Brunei. Belum. Lalu? Kamboja. Lalu? Singapura. Thailand. Filipina. Kenapa aku mau Filipina? Itu adalah 10 negara ASEAN. Di sini ada beberapa letak negaranya. Yang paling jauh ada di Filipina. Sekarang kita akan membahas tentang MEA. Apa tuh MEA? Kalian boleh buka bukunya. Apa? Ya, masyarakat ekonomi ASEAN. Lihat buku temanya. Buka buku tema. Halaman. Halaman 121. Apa itu? Apakah MEA itu? Tadi udah disebutkan MEA singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Para pemimpin ASEAN sepakat memperlakukan pasar tunggal di kawasan ASEAN Tenggara pada akhir 2015 agar daya saing ASEAN meningkat dan untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ASEAN sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Pembentukan MEA nantinya memungkinkan suatu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetensi akan semakin ketat. Jadi kalian sudah belajar kan tentang ekspor dan impor? Ekspor adalah apa? Indonesia. Kalau impor? Di MEA ini adalah termasuk ekspor dan impor antara negara ASEAN. Untuk meningkatkan apa? Perekonomian. Ya, meningkatkan perekonomian ASEAN. Coba tadi mau nanya lagi Alif. Alif, MEA singkatan dari apa Alif? Masyarakat ekonomi ASEAN. Ya, masyarakat ekonomi ASEAN. Lalu ya halaman 121. Bagaimana MEA mempengaruhi kita? Coba Zidan baca. Bagaimana MEA mempengaruhi kita? Yang bawah sayang. Ayo lihat. MEA tidak ya, dah lihat. MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional seperti apa? Biasanya tidak ada, misal dokter itu pasti ada dari luar negeri, tidak mungkin dari semuanya Indonesia. Lalu pengacara itu untuk apa ya? Pengacara untuk apa? Membela seseorang ketika dia masuk ke jalur hukum. Misalnya ada kasus nih, Raka misalnya sedikit korupsi. Padahal Raka nggak korupsi, akhirnya dia menyewa pengacara yang di Wildan. Nah, bagaimana nih Wildan memenangkan Raka di pengadilan? Nah, itu fungsinya pengacara.
kejahatan yang dilakukan misalnya seseorang namanya Alan. Nah, Alan mencuri, tapi dia kekeh. Tapi ada bukti dia telah mencuri. Dia menyewa pengacara. Pengacaranya berpengaruh tidak? Tidak, karena Alan bersalah. Kecuali tidak bersalah seperti Raka tidak korupsi. Nah, dan harus membela Raka sampai terbukti Raka tidak bersalah. Itu fungsinya pengacara. Kalau akuntan, apa akuntan? Akuntan itu seseorang akuntan umum itu transportasi. Akuntan itu seseorang yang menghitung keuangan. Lalu dengan diterapkan MEA, peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia akan semakin terbuka. Banyak pegawai-pegawai dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Contoh dari Amerika, ada yang kerja di Indonesia sebagai apa? Sebagai direktur ada. Ya, sebagai apa lagi? Misalnya bapak rumah tangga. Sebagai dokter ada yang bekerja di Indonesia dari negara lain, ya. Begitu pula sebaliknya, tenaga kerja Indonesia juga mempunyai peluang yang lebih besar untuk bekerja di negara-negara ASEAN. Jadi bertukarlah antara negara ASEAN. Dari 10 negara ASEAN itu mereka bertukar. Ada yang berdagang atau ada yang menjual jasa. Bedakan yang berdagang dan menjual jasa. Contoh ibu guru. Ibu guru apa ini? Jasa. Jasa. Karena yang dikeluarkan ibu guru adalah ilmu. Sama dengan dokter. Dokter apa ini? Jasa. Dia mengobati. Beda dengan pedagang air galon. Ya, mereka jual jasa apa tenaga? Tenaga dan barang. Itu bedanya antara jasa, ya. Lalu hal ini menandakan bahwa kualitas produk dan sumber daya manusia Indonesia harus terus ditingkatkan agar mampu ikut berpartisipasi bersama tenaga kerja asing. Jadi dari sekarang tumbuhkanlah minat kalian untuk mengejar cita-cita setinggi mungkin. Mungkin Raka nanti bisa jadi presiden. Mungkin Adil akan menjadi menteri luar negeri. Jadi misalnya di Filipina banyak menteri-menteri luar negeri, misalnya dari Indonesia dikirim ke Filipina, kirim ke Vietnam sebagai dubes kedutaan besar. Ya? Di sini lihat apa keuntungan MEA bagi Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya. Coba dibaca Fatimah. Riset terbaru dari Organisasi Perburuan Dunia atau SOTIO menyebutkan pembukaan pasar tenaga kerja mendatangkan manfaat yang besar. Ya, lanjut. Selain dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru, hal ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. ILO memperkirakan bahwa permintaan tenaga kerja profesional akan naik 41% sekitar 14 juta di tahun 2015. Sementara permintaan akan tenaga kerja kelas menengah akan naik 22% akan 38 juta. Sementara tenaga kerja level rendah meningkat 24% atau 12 juta. Ya, dari pengaruh MEA ini akan semakin banyak orang yang bekerja karena pertukaran. Tidak semua orang pasti bekerja di Indonesia, tapi ada yang bekerja di luar negeri. Contoh paling gampang itu ada TKI, ya, tenaga kerja Indonesia, ya, atau TKW, tenaga kerja wanita. Biasanya itu kebanyakan ke Malaysia bekerja. Ada juga orang berlayar. Ada juga orang berlayar, ada kan? Ada. Jika bapaknya pernah berlayar pasti pernah ke luar negeri. Biasanya office. Sekarang lihat ada beberapa pertanyaan. Siapa yang bisa jawab angkat tangan? Oke? Nanti ibu kasih sesuatu kalau bisa jawab. Angkat tangan, ibu saya tahu jawabannya. Oke? Tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Nomor 1, apa yang kamu ketahui tentang MEA? Angkat tangan siapa itu? Nah, Adil. MEA adalah singkatan dari masyarakat ekonomi ASEAN. Oke, sini Dil, maju Dil. Ayo, masih ada 4 pertanyaan.
Fahri?